Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Mimika, resmi menggelar rapat kerja tahun anggaran 2025, bertempat di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Rapat ini dihadiri pimpinan OPD, YPMAK, Lokapom, serta para pelaku usaha kerajinan lokal. Acara dibuka secara resmi oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, yang ditandai dengan pemukulan tifa, simbol semangat dan kebersamaan masyarakat Papua. Dalam sambutannya, Yoga menyampaikan bahwa rapat kerja ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi forum penting memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor demi pengembangan industri kerajinan Mimika yang berdaya saing dan berakar kuat pada kearifan lokal. 3 poin strategis jadi sorotan utama, penguatan identitas budaya dalam produk kerajinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi program dan kemitraan. Tak hanya itu, Yoga juga menekankan pentingnya pendataan sentra kerajinan, pelatihan teknis bagi pengrajin, perluasan promosi produk hingga ke tingkat internasional, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pelestarian warisan budaya lokal. Ketua Harian Dekranasda Mimika, Nela Manggara, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan program kerja dan mendampingi para pengrajin lokal untuk naik kelas, khususnya masyarakat orang asli Papua. Ia mengungkapkan rapat hari ini melahirkan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama para pengrajin lokal di Mimika. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Mimika diharapkan mampu menjadikan kerajinan lokal sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berbudaya. Tetapi juga sebagai forum untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antar stakeholder guna mendukung pengembangan industri kerajinan yang bersaing serta berakar pada kearifan lokal Mimika. Bapak Ibu tamu undangan yang saya banggakan, sehubungan dengan rapat kerja ini untuk mewujudkan Mimika rumah kita bersama, ada 3 hal pokok yang saya ingin tekankan. Pertama, penguatan identitas lokal dan keunikan budaya. Kita perlu terus menggali, melestarikan, dan mengembangkan potensi kerajinan khas Mimika yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai budaya lokal. Produk-produk kerjaan kita harus menjadi representasi dari kekayaan etnik dan budaya Mimika yang patut dibanggakan, baik di tingkat nasional, regional maupun juga internasional, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. Para perajin kita perlu didorong untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi desain, serta pemahaman pasar. Untuk itu, pelatihan, pendampingan usaha, dan akses terhadap teknologi serta pembiayaan harus menjadi bagian dari strategi bersama Dekranasda dan instansi terkait. Dan yang ketiga, sinergi program lintas sektor dan kemitraan. Keberhasilan pembangunan sektor kerajinan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Dekranasda, dunia usaha, akademisi, dan komunitas perajin. Dengan sinergi ini, kita dapat menciptakan ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Mimika. Dekranasda ada dan hadir untuk bersama pemerintah Kabupaten Mimika, berkolaborasi bersama organisasi-organisasi perangkat daerah, khusus rumpun ekonomi, dan juga pemangku kepentingan yang lain seperti PT Freeport, YPMAK, Lemasa, Lemasco, dan yang tidak dapat saya sebut. Untuk terus kita mendorong, mendampingi, membimbing, dan memberi motivasi dan semangat dalam meningkatkan kualitas produk kerajinan, serta memberikan dukungan dalam hal pemasaran, promosi, pameran, baik di dalam Kabupaten Mimika, di tingkat provinsi,
di tingkat nasional dan sampai di tingkat internasional, bahkan sampai di seluruh dunia ini. Untuk itu kita ketahui bersama bahwa ciri khas perekonomian Indonesia adalah sangat pentingnya peran sektor informal dalam menjaga perekonomian, dan sudah berkali-kali terbukti bahwa sektor informal sangat kuat menghadapi berbagai bentuk krisis ekonomi dan dampaknya, dan bisa dikatakan sektor informal itu hampir semua pelakunya adalah UMKM, pengusahanya kecil, pedagangnya kecil, pengrajinnya bermodal kecil, semua itu serba kecil, tetapi yang kecil itulah yang terbesar di seluruh pelosok negeri dan bersama-sama menjadi pilar ekonomi di setiap daerah. Ini fakta yang luar biasa, sehingga sangat penting untuk didukung, dibangun, dan diperkuat dari waktu ke waktu. Saya berharap melalui rapat kerja ini kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang serta mengoptimalkan dan merumuskan program-program yang efektif dan efisien untuk memberikan manfaat yang lebih berguna bagi masyarakat di negeri ini untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka inginkan.